وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وسهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور مدرسة هذا نور العلم يا الله مدامة السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير. Allahumma ya Rabb, pada pagi hari yang menandakan kita bermohon kepadamu ya Rabb, tuntunlah kami ya Rabb, bimbinglah kami ya Rabb, agar kami bisa mendidik anak-anak kami ya Rabb menjadi anak yang soleh dan soleha ya Rabb, cinta kepadamu dan cinta pula kepada Rasulmu ya Rabb. Ya Rabb, jadikanlah mereka anak-anak yang cerdas ya Rabb, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, begitu pula cerdas secara spiritual ya Rabb. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara pentas seni ini. Saya sebagai panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu telah hadir di acara pentas ini. Alhamdulillah, pada hari ini hari yang sangat berbahagia. Pada kesempatan ini pula saya tentunya mengucapkan yang pertama terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada para orang tua siswa Mas Ram, yang hari ini ananda kita akan dilepas ya, atau kami akan menyerahkan kembali kepada Bapak Ibu orang tua siswa, yang mana selama lebih kurang 6 tahun kami sudah diberikan amanah untuk mendidik, untuk membimbing anak-anak kita ya, memberikan pembelajaran ya secara akademik maupun secara sosial ya, akhlak ya, budi pekerti sesuai dengan visi-misi sekolah kita. Semoga apa yang sudah kami berikan ya, yang didapat oleh anak kita dapat diaplikasikan, diamalkan, yang tentunya itu akan kembali kepada kita menjadi jariah, mengalir pahalanya ya, yang tidak akan terputus sampai kita mati nanti. Kami atau saya mewakili seluruh ustaz dan ustazah berpesan kepada ananda agar apa yang sudah didapat selama ini itu diamalkan ya, khususnya dalam hal ibadah ya, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, akhlak ya, budi pekerti yang sudah diajarkan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, hormat dan patuh kepada orang tua dan juga kepada guru-guru, dan semoga silaturahmi kita ke orang tua dan juga anak kami tidak terputus sampai di sini ya. Ibarat pantun yang mengatakan kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Hari ini mungkin kita berpisah ya, silaturahmi agar tidak terputus sampai di sini. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Walaupun hari ini kita berpisah, mudah-mudahan nur ini selalu di hati.
kepada Bapak dan Ibu yang sudah menitipkan anaknya di sekolah kami ucapkan sekali terima kasih, dan kami berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Namun saya mewakili sekolah di sini, seandainya masih ada kekurangannya, insya Allah kami akan memperbaikinya di hari yang akan datang. Pada anak-anak kami yang nantinya akan menunjukkan kebolehannya di sini, pada Bapak Ibu kami yakinkan bahwasanya keberanian anak-anak untuk tampil di depan umum adalah bukanlah bakat, tapi adalah skill yang harus dilatih, dan ini merupakan latihan mereka untuk tampil nantinya di depan umum di hal yang lebih ramai, karena harapan kita anak-anak ini menjadi pemimpin yang baik di kemudian hari. Khususnya kepada anak-anak kami siswa kelas 6 yang nantinya akan mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pesan dari kami, jadilah anak yang baik, hormatin guru-guru kamu di tempat yang baru nanti, dan sayangi teman-temanmu. Begitu juga pada guru-guru yang memberikan ilmu kepada kalian selama ini, selalulah doakan mereka untuk kebaikan. Pesannya sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, jangan tinggal sholatnya, dan selalu mendoakan kedua orang tua, dan dua akan membawa kemudahan bagi kita nanti. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pentas seni dan pelepasan siswa dan siswi kelas 6 angkatan 20 Sekolah Dasar Islam Terpadu Pondok ini resmi dibuka. Inilah dia penampilan
kasih terlebih dahulu kepada Ketua Yayasan, pihak sekolah yang telah memberikan ataupun memfasilitasi dengan mengadakan acara yang luar biasa meriahnya, sehingga kegiatan ini bisa mewadahi anak-anak kita untuk bisa berkreasi, berkolaborasi, dan juga bisa menampilkan penampilan yang luar biasa hebatnya tadi, yaitu ekskul panahan. Mereka bisa mengapresiasi ataupun mengaplikasikan ilmu yang diajarkan oleh coach ataupun pelatih ekskulnya. Terima kasih kami ucapkan yang tiada tara, ribuan terima kasih kepada seluruh pengajar yang telah mendidik anak-anak kami, mulai dari yang belum bisa membaca, belum bisa mengaji, sampai sekarang mereka sudah sadar untuk bisa melaksanakan ibadah. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh pengajar. Semoga apa-apa yang diajarkan oleh para guru-guru bisa terus diaplikasikan oleh anak-anak kami dan juga bisa menjadi amal jariah khususnya untuk para pengajar. Kemudian untuk anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, teruslah berkreasi, teruslah belajar nak, karena belajar itu tiada habisnya. Kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak soleh. Dengan kalian berani tampil di depan, ini merupakan proses pembelajaran yang luar biasa. Kalian berani. Tepuk tangan untuk anak-anak kita semua, Bapak Ibu semua. Terima kasih anak, keberanian kalian itu adalah proses pembelajaran karena kalian sudah berani untuk berkreasi. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar sekolah ini dituntut untuk mendisiplinkan, menanamkan akhlak mulia kepada peserta didik kita, sehingga nanti kedepannya keluar dari sekolah ini mereka sudah berakhlak mulia, sehingga nama baik sekolah ini terjaga dan bisa diminati oleh orang tua atau masyarakat untuk mendaftarkan ke sekolah SDIT Nurul ini. Kemudian anak-anak bapak sekalian, kejar cita-citamu supaya kamu mendapat prestasi sehingga kamu menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua kamu dengan prestasi yang kamu dapat. Jeripaya oleh orang tua kamu mensekolahkan kamu, mendidik kamu dari kecil sehingga kamu tamat sekolah ini adalah perlu kita hargai, kita hormati. Dengan cara apa? Satu, melaksanakan ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belajar keras. Yang ketiga, hormati orang tua, kemudian teman, dan tidak lupa lagi yang lebih mendidik kamu di luar keluarga adalah guru-guru kamu tuh harus dihormati. Sajojo, you
Semoga saja semua ini kan abadi, alam terjaga, kita kan selalu mengasihi. Hari ini, hari nanti kita kan berjanji untuk bersama jaga alam selalu berseri. Cintailah alam ini sepenuh hati, maka alam kan membalas cinta kita pula. Hari ini, hari nanti kita kan berjanji untuk bersama jaga alam selalu berseri. Cintailah alam ini sepenuh hati, maka alam kan membalas cinta kita pula. Bapak, Ibu guru dan hadirin yang saya hormati, rasanya baru kemarin kita di sini mengantarkan anak-anak kita. 6 tahun yang lalu anak-anak kita pegang erat mengantarkan ke sekolah SDNT ini. Anak-anak kita tersebut mungkin masih baru pada waktu itu. Mereka baru mengenal lingkungan Nurul Ilmi. Ada yang mereka tidak mau ditinggalkan orang tuanya. Namun pada hari ini, setelah 6 tahun, anak-anak kita ini telah siap, di mana saya melihat anak-anak yang pertama seharusnya itu memang diajari budi pekerti, sopan santun. Budaya ini yang harus kita tetap sampaikan kepada anak-anak dan kita ajari kepada anak-anak kita, supaya kedepannya SDNT ini memang lebih daripada SDNT yang lain. Di hari yang istimewa ini, izinkan saya sebagai seorang ayah permohonan maaf yang tulus dari lubuk hati yang terdalam. Maafkan ayah dan ibundaku ya anak-anakku, jika selama 6 tahun Ananda menuntut ilmu di sekolah ini. Seorang ayah mungkin tidak selalu ada di sampingmu anak-anak. Maafkan jika waktu ayah lebih banyak habis di luar rumah untuk bekerja dan menafkahi keluarga, sehingga kurang maksimal dalam mendampingi Ananda. Namun ketahuilah nak, di setiap peluk keringat ayahmu ini, dan di dalam setiap sujud doa ayah dan mamamu, nama kalianlah yang ayah sebut dengan baik dan mendapatkan masa depan yang cerah. Terima kasih sudah menjadi anak yang pengertian dan membahagiakan hingga hari ini. Pesan kami dari para orang tua, yang pertama, tetaplah rendah hati dan jujur. Pintar saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kejujuran dan akhlak yang baik. Yang kedua, jangan pernah takut gagal. Jika nanti Ananda menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa Ananda dibesarkan untuk menjadi pribadi yang kuat. Yang ketiga, hormati gurumu dimanapun Ananda bertemu, karena merekalah yang membuka gerbang ilmu untuk Ananda. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa.
Teman-teman, kalian di mana? Di sini. Teman-teman, kalian di mana? Di sini. Main-main yuk. Ayo. Sada dua tolu. Sapele sapele siria ria. Mangaka jarumbo sitoho tu bariba. Tungkot jom amani malotom. Nabi bina malamun takub gaul natata. Anggi ku menteng eteng iboto ku martata. Sapele sapele siria ria. Mangaka jarumbo sitoho tu bariba.
jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ade nona, semakin menyala, kakak hati susah, ade bikin kakak mete. Tidur malam bola balik, sejak kakak lihat ade, aduh Tuhan ampuni. Ade lewat lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ade nona. Ini bidadari timur, siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ade nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Ombe udah janganlah baik tu bana, dan ko indahlah nang sarupo itu. Dek hanya takut menjalia udah, acok malu ama bulaan. Dan mailah sengko menjalia udah bakawan basora toko hado. Tapi dinai diam kan. Waduh ini anak gagala, sebalik Jawa tambah peningat jelas. Gaya semakin beda, bibir merah-merah. Aduh mama, ini siapa punya anak? Dulu masih kicik-kicik, sekarang balik Jawa makin cantik. Kok perfect sekali, asli bidadari jatuh dari langit. Kalau jadi dengar kita stop pemabot, sepastikan kan dia dipujodoh. Sumpah nih jasok dah ibang bodoh. Lihat ade nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ade rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat ade tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ade nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ade nona, semakin menyala, kakak hati susah, ade bikin kakak mete. Tidur malam bola balik, sejak kakak lihat ade, aduh Tuhan ampuni. Ade bikin kakak mete. Tidur malam bola balik, sejak kakak lihat ade, aduh Tuhan ampuni. Di negeri Mesir yang megah dan berkuasa, hiduplah seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Semua tunduk dan semua takut kepadanya. Namun, di balik istana ada seorang perempuan sederhana dengan iman yang luar biasa. Namanya Siti Masyidah. Saat sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisir yang digunakan oleh Siti Masyidah terjatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kau ucapkan itu? Apakah itu nama Tuhan sulung ayahku? Iya, aku akan melaporkanmu kepada ayah. Kemudian putri Fir'aun pun mengadukan hal itu kepada Raja Fir'aun.
sangat murka dan kemudian memanggil Siti Masyidah dan anak-anaknya. Benarkah kau menyembah Tuhan selain aku, Siti Masyidah? Benar, engkau hanyalah manusia, sedangkan Tuhanku adalah Allah yang Maha Kuasa. Berani-beraninya kau tinggalkan keyakinanmu, atau kau dan anak-anakmu akan binasa. Iman ini bukan untuk dijual, iman ini bukan untuk ditukar. Walau api membakar tubuhku, keyakinanku tetap satu. Hidupkan apinya, masukkan dia ke dalam tungku. Anakku, bersabarlah ibu. Apakah kau masih yakin, Masyidah? tiada Tuhan selain Allah. Masukkan dia lagi. Bersabarlah wahai ibuku. Kau masih ingin menyembah Tuhanmu? Ya, tiada Tuhan selain Allah. Keyakinanku tetap satu. Baiklah, ini yang terakhir. Masukkan dia dan anaknya ke dalam tungku. Ya Allah, terimalah pengorbanan kami. Cukup, ayah. Bersabarlah wahai anakku. Kemudian saat Siti Masyidah mengalami keraguan terhadap imannya, tiba-tiba Allah memberikan mukjizat, yaitu anak bayinya dapat berbicara. Ibu, janganlah ragu. Kita sudah berada di jalan yang benar. Api membakar jasad mereka, namun tidak iman mereka. Siti Masyidah telah pergi, namun kisahnya hidup selamanya sebagai simbol keteguhan iman tak pernah padam. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selamat sudah kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Hey
ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan nona manis, putarlah ke kanan, 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 ke kanan manis. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Manggalepak, manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Kampuang nan Jawa di Mato, Gunung Sansai baku liliang. Dentakan aja kawan-kawan lamo, sangket pasuliang-suliang. Panduduaknya nan elok, nan suka bagotong doyong. Sakit senang samo-samo diraso, dentakan aja kampuang. Lagi latihan soccer ya? Iya bang, mau join bang? Enggak deh, saya lebih tertarik bermain futsal karena futsal mudah dimainkan. Tapi soccer lebih terkenal. Lah, kok jadi pendapat? Ini kan satu. Enggak mau main Apa ini bang? Kenapa kalian bertengkar? Mereka berdebat deh. Ada yang mau futsal, ada yang mau soccer. Menurut kalian, apa tujuan tampil di pensi?
untuk menghibur penonton. Betul, kalau bertengkar apakah penampilannya akan bagus? Tidak! Futsal dan sepak bola sama-sama olahraga yang baik, Bang. Yang penting adalah kerjasama. Maaf ya teman-teman, aku terlalu memaksakan pendapatku. Aku juga minta maaf. Bagaimana kalau kita gabungkan latihannya? Wah, itu ide yang bagus. Nah, itu baru namanya kerjasama. Setuju!
kegiatan perkemahan mulai dilaksanakan. Hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh anggota pramuka. Setelah selesai membangun tenda, anak-anak diarahkan untuk berkumpul di lapangan utama untuk melaksanakan kegiatan penjelajahan. Hari ini kita akan melakukan penjelajahan ya. Siap, ketua regu. Tapi boleh makan dulu nggak? Kamu mikirnya makan terus. Yang penting nanti kita harus kompak ya teman-teman. Kita harus serius, kata-kata pemuda nanti akan banyak teman. Jangan takut, kita kan satu regu, jadi kita harus saling menjaga. Setelah mendapat arahan dari masing-masing pinru, seluruh regu memulai penjelajahan. Lihat, ada petunjuk. Coba baca, untuk menjadi pramuka hebat harus bekerja sama. Wah, berarti nggak boleh rebutan jajanan ya? Sekarang kita latihan simpul ya teman-teman. Aku bisa simpul mati. Aku masih bingung. Gak apa-apa sini, aku ajari. Amin kemudian mengajari Duma. Wah, ternyata gampang ya kalau diajari pelan-pelan. Nah, itu namanya kerjasama. Saat melakukan penjelajahan, tiba-tiba sesuatu terjadi. Copot jatuh. Semuanya tenang. Aku lagi jalan. Waduh, gimana ini? Tenang, kita anak pramuka, kita gunakan keterampilan pramuka. Zikri beri kode menggunakan bendera semapur untuk meminta bantuan. Siap. Zikri memberikan kode bantuan menggunakan bendera semapur. Kode bantuan yang diberikan diterima oleh pos penjaga. Kemudian pos penjaga merespon dan menerima kode yang diberikan serta bergegas memberikan bantuan. Bantuan datang, bantuan datang. Kami datang. Aku bantu pegang tanduknya ya. Pelan-pelan ya, kita angkat sopan sama-sama. Kemudian mereka mengangkat sopan menggunakan tanduk pramuka. Terima kasih teman-teman. Tenang saja, kita selalu saling membantu. Setelah melewati berbagai rintangan dan mengikuti petunjuk yang ada, akhirnya mereka pun sampai ke titik akhir dari penjelajahan. Selamat Regu Garuda, kalian berhasil melewati tantangan. Terima kasih, Kak. Apa pelajaran yang kalian dapat dari penjelajahan ini? Kita harus berani menghadapi tantangan. Harus saling membantu Dan tidak mudah menyerah. Hari ini kita belajar bahwa pramuka bukan cuma tentang seragam, tapi juga tentang kerjasama dan peduli sesama. Kalau ada teman kesulitan, kita harus membantu. Dan jangan panik. Bagus, itu jiwa pramuka sejati. Pramuka mengajarkan kita menjadi anak yang mandiri, berani, dan peduli sesama. Salam pramuka. Salam.
Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Di tanah ini kita terlahir, langit memanggilnya tanah Nusantara. Sumping dari Jawa datang kaci bawa kepiting dua ekor, jajah budel melangapi cai dong gigi ronggang, sampai ketawa dolong dipacu raja tunggal. Sinang gartu
looking dead, everybody looking at me. Kepada Bapak Ibu kami informasikan untuk tidak kemana-mana karena akan ada kejutan dari para guru-guru STT Nurul Ilham. Kepada guru STT Nurul untuk segera mengambil tempat. Gimana Ustadz peserta Bajar tahun ini? Alhamdulillah dibandingkan dengan tahun kemarin lebih banyak 2 peserta Bajar. Tahun kemarin 21 dan sekarang kami bertambah jadi 23. Dan setelah kita pantau ternyata ada 2 yang izin. Ya dikarenakan ada suatu hal yang memang tidak bisa tinggalkan dengan pekerjaan mereka sehingga pesertanya tinggal 21.
akan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, masa akan surut, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan diri